Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan, perlu kita ketahui bersama bahwa keberhasilan seorang anak dalam kehidupannya tergantung bagaimana kehidupannya di keluarga. Karena keluarga adalah pendidikan utama dan pertama bagi sang anak. Keberhasilan pendidikan anak dalam keluarga itu sangat ditentukan oleh sejauh mana calon orang tua itu memiliki pengetahuan atau memiliki ilmu dalam mendidik anaknya di dalam keluarga. Oleh karena itu, maka setiap orang tua atau calon orang tua harus memiliki bekal berupa ilmu, berupa pengetahuan, sehingga dengan demikian dia ketika mendidik anaknya di dalam rumahnya tidak berdasarkan pengetahuan yang asal atau copy paste dari tetangga atau ngambil dari media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, maka setiap orang tua atau calon orang tua harus memiliki pengetahuan, ilmu yang cukup untuk bisa mendidik anaknya di dalam keluarga. Sehingga dengan demikian harapannya ketika orang tua memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, maka anaknya akan berhasil. Maka anak yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala tergali potensinya sejak dini. Kemudian terdidik dengan akhlak yang baik sejak dini. Kemudian berperilaku yang mulia sejak dini karena sudah didasari oleh pendidikan di dalam rumah tangganya oleh ayah dan ibunya. Di antara yang harus dimiliki oleh seorang ayah atau seorang ibu, yang pertama bahwa ayah atau ibu harus sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu adalah mutlak, adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Tanggung jawab ini adalah pemberian atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman. Jadi panggilannya kepada orang yang beriman, yang percaya bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jagalah diri kalian, kemudian keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali mengatakan bahwa ayat ini berarti ajari diri kalian dan keluarga kalian kebaikan. Mengawali dari diri sendiri untuk mengajari kebaikan sehingga menjadi tauladan bagi keluarganya. Kemudian ajari keluarganya termasuk istrinya, termasuk anaknya, sehingga kemudian mereka hidup dalam keluarga itu penuh dengan kebaikan. Jadi tanggung jawab ini harus benar-benar disadari adalah hal tanggung jawab tanggung jawab dari orang tua. Kemudian yang kedua bahwa agar berhasil mendidik anak menjadi anak yang soleh-solehah, maka tidak bisa pelaku utama dari pendidikan yaitu guru, yaitu dalam arti adalah orang tuanya, maka dia harus memilih pasangan yang soleh-solehah. Atau kalau sudah memiliki pasangan, hendaklah keduanya menjadi pasangan yang soleh-solehah, ayah yang solehah dan istri yang solehah. Karena ayah yang solehah atau ibu yang solehah maka akan melahirkan anak yang soleh-solehah. Karena anak yang soleh-solehah itu akan meniru, akan meneladani dari ayah dan ibu yang solehah. Oleh karena itu hati-hati bagi yang belum memiliki pasangan, hendaklah memilih pasangan yang tepat, yang soleh atau solehah sebagaimana yang yang ditunjukkan, digariskan oleh ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa pahami tujuan pernikahan, bahwa tujuan pernikahan adalah diantaranya bertujuan ingin menyenangkan Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad senang dengan banyaknya umat. Kemudian tujuan pernikahan diantaranya adalah menjaga diri dari terjebak kepada zina, menjaga diri dari perbuatan maksiat, zina mata dan sebagainya. Kemudian ingin melestarikan keturunan. Kemudian juga untuk melanjutkan nilai-nilai kemanusiaan. Ini perlu kita pahami,
sehingga nantinya segala sesuatu yang kita lakukan terkait dengan pendidikan anak keluarga itu ada arahnya, ada tujuannya, tidak serampangan. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa nantinya ayah ibu itu tidak sekedar menjadi pemberi makan, mencari rezeki, memasakkan dan sebagainya, tapi ayah ibu itu adalah sebagai seorang pendidik, seorang guru pertama. Apalagi dikatakan oleh Imam Syafi'i mengatakan bahwa madrasatul ula, ibu adalah pendidik madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Sehingga tidak bisa tidak, maka orang tua inilah nantinya yang akan menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Sehingga seorang pendidik harus menjadi pendidik yang sukses, diantaranya bahwa agar menjadi sukses menjadi pendidik bagi anak-anaknya harus bersifat lembut terhadap anaknya, harus sifat penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Kemudian kalau misalnya di antara memilih antara dua pilihan, maka pilihlah pilihan yang mudah selama tidak dosa. Kemudian semaksimal mungkin menjauhi marah, kemudian adil terhadap anak-anaknya, kemudian memberikan nasihat atau mau'idhah jarang-jarang. Karena kalau sering memberikan mau'idhah atau memberikan nasihat terlalu sering, maka akan bosan, karena hati juga akan mengalami jenuh. Ini diantara hal-hal yang menjadi bekal umum pengetahuan bagi orang tua atau calon orang tua yang nantinya ketika hidup berumah tangga, ada anak, maka orang tua itu akan menjadi guru pertama dan utama bagi anak-anaknya.